Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Al-Fakir Revol. Saya mahasiswa dari STEM Bungaya dengan nomor Standbook 2002-175 dari kelas C Manajemen Keuangan. Kali ini saya akan membahas 3 kasus studi dan latihan dalam nilai waktu uang, yaitu kasus studi pertama, investasi jangka panjang, yang dimana latar belakangnya Anda adalah seorang investor yang berencana untuk menginvestasikan $10.000 dalam reksadana saham yang diharapkan akan memberikan tingkat pengambilan tahunan sekitar 8% selama 20 tahun. Bagaimana Anda dapat menghitung berapa banyak uang yang akan Anda miliki di akhir periode tersebut? Yaitu yang diminta di sini dari soal ini adalah hitung nilai masa depan atau FV dari investasi Anda dengan menggunakan rumus TVM. Lalu permintaan kedua, pertimbangkan apa yang akan terjadi jika tingkat pengambilan investasi Anda berubah. Bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi FV. Jadi, dalam kasus studi ini, Anda ingin menginvestasikan $10.000 dalam reksadana saham dengan harapan tingkat pengambilan tahunan sekitar 8% selama 20 tahun ini. Untuk menghitung beberapa banyak uang yang Anda miliki di akhir periode tersebut, Anda dapat menggunakan rumus time value of money, yaitu TVM. Khususnya rumus nilai masa depan, future value atau FV. Rumus FV TVM adalah FV sama dengan PV kali 1 tambah R pangkat 2. Di mana FV adalah nilai masa depan investasi Anda, PV adalah nilai saat ini investasi dalam hal ini $10.000, R adalah tingkat pengambilan tahunan yaitu 8% atau 8,08 dalam bentuk desimal, N adalah jangka waktu investasi yaitu 20 tahun. Jadi untuk menghitung efek investasi Anda adalah FV sama dengan $10.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 20 sama dengan $21.000 $589,14. Jadi jika Anda menginvestasikan $10.000 ini dengan tingkat pembelian tahunan 8% selama 20 tahun, Anda diperkirakan akan memiliki sekitar $21.000 $589,14 di akhir periode tersebut. Apapun perubahan dalam tingkat pengambilan investasi Anda akan memperoleh efek jika tingkat pengambilan efek meningkat. FV ini akan lebih tinggi dan sebaliknya. Jika tingkat pengambilan menurun, FV akan lebih rendah. Itu mengapa penting untuk memperhatikan tingkat pengambilan yang realistis dalam perencanaan investasi Anda. Lanjut ke kasus studi 2, manajemen utang. Yang dimana latar belakangnya Anda memiliki pinjaman pribadi sebesar $20.000 dengan tingkat bunga tahunan sebanyak 6%. Lalu Anda ingin membayar pinjaman ini selama 5 tahun. Berapa besar pembayaran bulanan yang perlu Anda bayar untuk mencapai tujuan ini? Jadi yang diminta dari soal ini yaitu hitung pembayaran bulanan Anda dengan menggunakan rumus TVM. Yang kedua, pertimbangkan apa yang terjadi jika Anda memperpanjang atau mempersingkat jangka waktu pembayaran pinjaman Anda. Oke. Jadi dalam kasus ini Anda memiliki pinjaman pribadi sebesar $20.000 dengan tingkat bunga tahunan 6% dan ingin membayar pinjaman ini dalam 5 tahun. Anda ingin menghitung berapa besar pembayaran bulanan yang perlu Anda bayar untuk mencapai tujuan ini. Anda dapat menggunakan rumus time value of money yaitu TVM untuk menghitung pembayaran bulanan monthly payment. Rumus untuk menghitung pembayaran bulanan atau PMT ini pada pinjaman adalah PMT sama dengan P kali R per 1 kurangi 1 tambah R lalu pangkatkan dengan N. Yang dimana
PMT adalah pembayaran bulanan, P adalah jumlah pinjaman yaitu $20.000, R adalah tingkat bunga bulanan atau tingkat bunga tahunan bagi 12 bulan, yaitu 6% atau 12 atau 0,005 dalam bentuk desimal. N adalah jumlah pembayaran bulanan selama jangka waktu pinjaman yaitu 5 tahun kali 12 bulan atau 60 bulan. Sekarang kita dapat menghitung pembayaran bulanan, yang dimana PMT sama dengan $20.000 kali 0,005 per 1 dikurangi 1 tambah 0,005 lalu dipangkatkan minus 60. Jadi totalnya PMT sama dengan $377.42. Jadi untuk pembayaran pinjaman sebesar $20.000 dengan tingkat bunga tahunan 6% dalam 5 tahun, Anda perlu membayar sekitar $377.42 setiap bulan. Jika Anda memperpanjang jangka waktu pembayaran Anda, pembayaran bulan akan lebih rendah. Tetapi Anda akan membayar lebih banyak bunga dalam jangka waktu lebih lama. Sebaliknya, jika Anda mempersingkat waktu pembayaran bulanan akan lebih tinggi, tetapi Anda akan membayar lebih sedikit bunga dalam jangka waktu yang lebih pendek. Anda dapat memilih opsi yang sesuai dengan situasi keuangan Anda. Lalu kita ke kasus studi yang terakhir, yaitu yang ketiga, perencanaan pensiun. Jadi latar belakangnya, Anda berusia 30 tahun dan ingin merencanakan pensiun Anda dengan target mengumpulkan $1 juta pada usia 60 tahun. Anda berencana untuk berinvestasi dalam portofolio investasi yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sekitar 7%. Berapa banyak yang perlu Anda tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan ini? Jadi, pada pertanyaan yang di atas ini, ada dua juga yang diminta. Yang pertama, hitung berapa banyak yang perlu Anda tabung setiap bulan dengan menggunakan rumus TVM. Lalu, pertimbangkanlah berapa banyak yang perlu Anda tabung jika Anda memulai perencanaan pensiun pada usia yang berbeda atau jika tingkat pengambilan investasi Anda berubah. Nah, oke. Jadi dalam kasus studi ini, Anda ini merencanakan pensiun dengan target mengumpulkan $1 juta pada usia 60 tahun ini. Anda berencana untuk berinvestasi dalam portofolio investasi yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian tahunan sekitar 7%. Anda ingin menghitung berapa banyak yang Anda perlu Anda tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan ini. Dan Anda dapat menggunakan rumus Time of Value of Money TVM untuk melakukan perhitungan ini. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung berapa banyak yang perlu Anda tabung setiap bulannya atau PMT adalah PMT sama dengan V per 1 tambah R pangkat N kurangi 1 lalu dikalikan 1 tambah R, yang dimana PMT adalah jumlah yang perlu Anda tabung setiap bulan, FV adalah jumlah yang ingin Anda kumpulkan yaitu $1 juta, dan R adalah tingkat pengambilan bulanan atau tingkat pengambilan tahunan dibagi 12 bulan yaitu 7% atau 12 atau 0,00583 dalam bentuk desimalnya. N adalah jumlah bulanan hingga Anda mencapai usia 60 tahun. Anda memiliki 60 kurang 30 atau 30 tahun untuk mencapai tujuan ini, atau 30 tahun kali 12 bulan sama dengan 360 bulan. Oke, sekarang kita dapat menghitung beberapa banyak yang perlu Anda tabung setiap bulan. Jadi PMT sama dengan $1 juta per 1 tambah 0,00583 pangkat 360 kurangi 1 lalu dikalikan 1 tambah 0,00583, yang mana hasilnya PMT ini adalah $450.15. Jadi untuk mencapai tujuan pensiun Anda dengan mengumpulkan $1 juta pada usia 60 tahun, Anda perlu tabung sekitar $450.15 setiap bulannya. Jika Anda mau
memulai perencanaan pensiun pada usia yang berbeda, jumlah yang perlu Anda tabung setiap bulan akan berbeda. Juga, jika tingkat pengambilan investasi Anda berubah, itu akan memengaruhi jumlah yang perlu Anda tabung. Pemilihan usia mulai dan tingkat pengambilan yang realistis adalah faktor penting dalam perencanaan pensiun. Jadi itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.